Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan perencanaan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah proses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Filosofis adalah istilah yang berasal dari kata dasar filsafat. Dengan merubah filsafat menjadi filosofis, selanjutnya terjadi penambahan makna yang berarti berdasarkan filsafat-filsafat. Landasan filosofis memerankan fungsinya sebagai pijakan elementer dari sebuah pembentukan konsep kurikulum pendidikan. Nah, selanjutnya ada beberapa aliran-aliran dalam landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Pandangan perennialis bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Selanjutnya yaitu esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang utama yang berbeda dengan progresivisme. Yang ketiga yaitu progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru ataupun bidang muatan. Nah, materi selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 sampai dengan tahun 1968. Yang kedua yaitu kurikulum berorientasi pencapaian tujuan dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1994. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP tahun 2004 atau 2006. Nah, yang pertama kita bahas kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran. Lebih populer ketimbang kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu kurikulum pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memerhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita bahas kurikulum rencana pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Kurikulum 1968.
Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Sekarang kita membahas Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1994, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Nah, ada pula kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Terakhir yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kurikulum adalah suatu hal yang sangat penting untuk pelaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan dimungkinkan tercapai jika isi, sarana, dan aturan yang dijadikan dasar acuan sangat relevan. Kurikulum yang survival adalah kurikulum yang memiliki landasan yang kuat dalam proses pengembangannya. Landasan pengembangan kurikulum antara lain yaitu landasan filosofis, landasan psikologi, dan landasan sosiologis.
Selain itu, kurikulum perlu dievaluasi secara periodik yang hasilnya akan dijadikan sebagai bahan perubahan kurikulum. Filosofis berarti memandang, berpikir, dan menguraikan sesuatu. Sudut pandang secara komprehensif dalam koridor mencari kebenaran menurut berbagai sudut pandang baik secara rasionalis maupun intuitif. Demikianlah video presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.